Alright, selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin melanjutkan bahasan tentang market share sedikit lagi. Beberapa saat yang lalu saya membahas tentang apa itu market share, kemudian sejarahnya dan bagaimana kita menggunakan market share tersebut. Sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana cara mendapatkannya. Karena dalam bahasan yang lalu saya juga mengatakan bahwa meskipun simpel sekali konsepnya, tapi untuk mendapatkan market share tersebut is not very easy. Karena apa? Kita harus tahu dulu total marketnya berapa. Dan untuk mengetahui total market itu diperlukan proses yang cukup kompleks. Nah, ya sekarang misalnya Anda bertanya pada diri Anda sendiri, kalau misalkan Anda produk, Anda mungkin tahu tentang penjualan Anda berapa. Karena Anda yang menjual. Tapi penjualan si A, si B, yang lain-lain, kompetitor Anda berapa? Kalau misalkan Anda tidak tahu, ya sama saja Anda tidak akan mengetahui share Anda. Nah, sekarang untuk mengetahui share, maka kita harus punya yang dinamakan total marketnya. Total market ini bisa didapatkan dari mana sebenarnya? Itu sebenarnya adalah bahasan kita kali ini. Saya pribadi menyatakan bahwa kalau misalnya kita mau mendapatkan total market, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui riset sekunder. Tetap melalui riset, tapi kita melalui riset sekunder. Riset sekunder ini apa? Kita mengumpulkan data-data yang sudah terpublikasi, misalnya yearly report dari perusahaan-perusahaan sejenis. Kalau misalkan Anda perusahaan rokok misalnya, Anda mengumpulkan laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan rokok dan Anda bisa menjumlahkan tuh, oh kira-kira si A itu jualnya sekian, si B jualnya sekian, saya sekian dan seterusnya. Maka Anda bisa mendapatkan kira-kira total marketnya segitu dan Anda bisa tahu total market Anda segitu, sekian. Nah, Anda bisa menghitung dan setidak-tidaknya Anda tahu posisi Anda di market seperti apa. So that's maybe hal yang mungkin akan pertama saya lakukan kalau misalnya saya tidak tahu tentang market share. Hal yang kedua adalah bisa menggunakan quantitative approach. Di sini ada beberapa perusahaan yang memang kerjaannya memang mencari tentang total market atau penjualan dari produk-produk tertentu. Misalnya saya bisa sebut beberapa brand ya, biar imbang gitu, jadi tidak dikira saya condong ke satu tempat. Salah satunya adalah Nielsen. Kalau di sini Nielsen ini satu-satunya perusahaan yang memiliki service di bidang audit market, retail audit. Bukan marketing audit, tapi retail audit. Retail audit ini apa? Mereka mencatat semua penjualan di retailer-retailer tertentu. Retailernya apa aja? Ya bisa modern trade, ya ada general trade, ada traditional trade, dan seterusnya. Sehingga mereka bisa mengetahui kira-kira total penjualan seluruh Indonesia itu berapa. Tentu saja kalau misalkan mereka mengadakan research, tidak semua retailer dihitung satu-satu, ya tentu saja kita pakai apa yang dinamakan sampling. Dari sampling itu kita proyeksi. Statistical thing lah. Intinya kita bisa tahu, jumlah totalnya penjualan kategori tertentu, misalnya rokok atau sabun atau floor cleaner itu sekian. Anda bisa tahu, punya saya sekian, jadi share saya sekian. Salah satunya itu. Atau misalnya Anda langganan yang namakan, ada satu perusahaan namanya Roy Morgan, itu dia selalu mempublish beberapa report tentang beberapa kategori. Mereka mungkin ini salah satu caranya ya, saya nggak tahu benar nggaknya karena saya nggak kerja di sana. Mereka menanyakan ke beberapa perusahaan berapa kira-kira penjualan atau produksi mereka masing-masing atau perusahaan-perusahaan tersebut. Loh, kok perusahaan tersebut mau ngasih datanya? Iya, kalau mereka mau ngasih, maka nanti datanya di-share kembali ke mereka. Jadi mereka juga pengen tahu, musuh saya nih, kan saya nggak mungkin saya nanya musuh saya nih, lu berapa? Kan nggak mungkin. Nah ini ada pihak ketiga namanya Roy Morgan, nanyain si A, si B, si C, produksi lu masing-masing berapa, dimasukin jadi satu, total marketnya sekian, di report balik. Ini total market kalian.
Silahkan dihitung. Share lu sekian, growth-nya sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. So, itu yang biasa mereka lakukan. Jadi ada berapa cara untuk melakukan seperti itu. Sekarang kalau misalnya saya mau masuk dan saya nggak punya duit, saya saya pengen tahu tentang market share saya berapa, gimana? Loh, mau masuk kok sudah mau ngomongin market share Anda sendiri, ya nggak bisa. Maka biasanya sih yang saya sarankan selalu, kalau misalnya marketnya belum nasional, nggak perlulah beli ini itu, nggak perlu. Anda mungkin harus melihat secara general aja dulu. General sekitar Anda, tanya-tanya. Jadi Anda melakukan riset sendiri ke warung, Bu, ini jualannya bagus ya, berapa ini, berapa itu, ini kira-kira hasilnya berapa, dan segala macam. At least kalau misalkan Anda tahu beberapa toko atau beberapa retailer atau beberapa tetangga Anda yang jualan itu Anda datengin dan kemudian Anda tanyakan tentang hal tersebut, maka Anda akan punya satu gambaran tertentu. Meskipun tidak sangat precise, tapi setidaknya Anda tahu, oh kira-kira si ini dapat segitu, si ini dapat segitu, ini dapat segitu. Atau mungkin produk Anda sendiri nantinya, kalau ini bagus nggak Bu? Tapi jangan sampai orang yang Anda tanyakan itu tahu bahwa Anda dari perusahaan yang produksi produk tersebut, sehingga mereka bisa fair. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi kalau misalkan mau mencari tentang market share Anda berapa, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Anda bisa lakukan sendiri lewat data sekunder. Anda bisa beli di perusahaan research, baik kuantitatif, seperti misalnya Nielsen yang secara menghitung secara real. Atau kemudian si Roy Morgan misalnya menghitungnya by claim. By claim itu dalam arti si perusahaan-perusahaan itu kan ditanya, there is no way mereka bisa bisa dikatakan ngecek bener nggak nih gitu. So klaimnya berapa, dan seterusnya digabungkan jadi satu. Atau kalau misalkan Anda mau membuat survei tentang, kalau misalkan Roy Morgan nggak punya misalnya, tapi Anda pengen tahu berapa ya kira-kira ya, Anda bisa minta sebuah perusahaan research gitu untuk melakukan quantitative research tentang penggunaan. Misalnya katakanlah Anda pengen tahu berapa total market diapers, maka Anda bisa ikutan yang namanya omnibus. Omnibus ini nanti saya akan diskusikan lagi, yaitu riset kepada konsumen untuk mengetahui berapa kira-kira penggunaan mereka. Misalnya, saya dalam 3 bulan ini memakai 10 itu rumah tangga pertama. Ngomongnya begitu ya, by claim, masih by claim. Tetangga sebelahnya bilang 5, 7, dan seterusnya. Terus kemudian mereknya apa aja yang dipakai, 10 itu berapa si A, berapa si B, berapa si C, dan seterusnya, sehingga Anda akan tahu kira-kira berapa market share dalam sebulan atau 3 bulan atau rentang waktu tertentu. So that's one way to do it. Ada lagi juga yang ini ini juga sekarang dilakukan oleh perusahaan pemasaran, riset pemasaran, yaitu dinamakan home panel. Home panel ini mereka mempunyai panel di rumah-rumah tangga, jumlahnya banyak dan diambil secara random. Mereka mencatat penggunaan di rumah tangga tersebut. Ketika mereka mencatat penggunaan di rumah tangga tersebut, maka secara total nanti mereka akan tahu, total penggunaannya sekian. Si A dapat sekian digunakan, si B sekian persen digunakan, dan seterusnya. Dan itu adalah market share masing-masing. I think that's it. Ini adalah akhir dari konsep dan bagaimana caranya mendapatkan market share. Kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan, taruh saja di komen, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Alright, so that's it for now. I'll see you next time. Cheers.